إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Nami ikhwani fi din azani Allah wa yakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu. Dan ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Itu nikmat berkumpul di dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi ini. Mereka berjalan di ganggang, di jalan-jalan di atas bumi, mencari ahli zikir. Apabila mereka menemukan sekelompok orang yang mengingat Allah, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum. Sebagian mereka memanggil sebagian yang lain dengan mengatakan, marilah kalian menuju kepada yang kalian cari. Jadi para malaikat itu mencari majelis zikir, majelis ilmu. Sehingga mereka berkumpul di situ. Kemudian mereka membumbung tinggi sampai ke langit. Allah pun bertanya kepada malaikat itu. Sedangkan Allah Maha tahu apa yang terjadi di bumi. Kata Allah, "Mada yaqulu ibadi?" Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Dalam riwayat yang lain, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku di saat kalian tinggalkan mereka? Yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunak wa yumajjidunak. Para malaikat menjawab, mereka sedang bertasbih kepadamu dan sedang membesarkan engkau dan memuliakanmu serta memujimu. Kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'auni? Yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auka. Fa kaifa law ra'auni? Yaqulun law annahum ra'auka kanu ashadda laka tasbihan kanu ashadda laka tamjidan wa akthar laka tasbihan. Kata Allah, apakah hambaku melihat aku? Mereka jawab, tidak. Demi engkau ya Allah, mereka tidak bisa melihat. Bagaimana kalau mereka bisa melihat aku? Dijawab oleh malaikat, seandainya mereka bisa melihat engkau, maka tentunya mereka akan semakin semangat beribadah kepadamu. Asyadda laka ibadatan. Mereka akan semakin semangat beribadah kepadamu dan akan semangat memuji dan menyanjungmu serta akan banyak melakukan tasbih kepadamu. Allah bertanya lagi, "Madza yas'aluni?" Apa yang mereka harapkan dariku? Yaqulun yas'alunakal jannah. Mereka menjawab, orang-orang itu mengharapkan surga darimu. Qal hal ra'auha? Yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Fa kaifa idza ra'auha? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alayha hirsan. Kata Allah, apa mereka pernah melihat surga? Dijawab oleh malaikat, demi engkau ya Allah tidak. Mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka bisa melihat?
Malaikat menjawab, seandainya orang-orang itu bisa melihat surga, maka mereka akan semakin semangat mencarinya dan semakin semangat berharap untuk mendapatkannya. Qala mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan dari apa? Dijawab oleh malaikat, minan nar. Mereka minta perlindungan dari panasnya api neraka. Kemudian Allah bertanya, hal ra'auha, apa mereka pernah lihat neraka itu? Yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'a. Demi engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha haraban. Seandainya mereka bisa melihat neraka, maka mereka lah orang yang paling jauh dari neraka. Wa ashadda minha makhafatan. Dan mereka lah orang yang paling takut kepada neraka itu. Kemudian Allah berkata, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, sungguh aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah ampuni mereka semuanya. Kemudian salah seorang malaikat berkata begini, ya Rabbi, inna fihim rajulan la ya'ti illa lihajatin. Salah seorang malaikat melaporkan kepada Allah tentang keadaan beberapa orang yang ada di majelis ilmu itu. Wahai Rabbku, ada salah seorang di antara mereka yang datang ke majelis itu hanya karena tujuan hajat, bukan untuk hal-hal yang disebutkan tadi. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, humul julasa la yashqa ma'ahum jalisun. Orang-orang itu adalah suatu keperkumpulan yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan rugi. Sekedar duduk saja tidak rugi. Apalagi datang untuk mengingat Allah, mengharap surga dan takut neraka. Maka tentunya di antara keutamanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap orang yang menghadiri majelis ini. Baik, insyaallah di pagi ini kita bahas masalah akidah. Masalah akidah. Karena waktu kita agak panjang ya. Dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu. Jam 11. Nanti di tengah-tengah ada coffee break-nya kan. 9 sampai 10. 10 lewat masuk sampai jam 11. Iya. Soalnya saya juga belum minum kopi. Tolong carikan kopi, takut ngantuk nanti. Jadi kemarin di panitia saya berharap bisa membahas Qawaidul Arba. Bisa disodorkan kitab ini. Tidak apa-apa. Kita awali dari Qawaidul Arba. Kalau kita bahas masalah apa? Masalah akidah, tauhid. Untuk memahami tauhid ini kita butuh pemahaman yang mulai dari ta'sil ilmu. Penanaman prinsip atau pondasi atau dasar-dasar ilmu. Ada sebuah kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, namanya Al-Qawaidu Al-Arba. 4 kaidah untuk memahami apa? Tauhid dan syirik. Kalau kita paham 4 kaidah ini, maka kita akan gampang membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Kalau ada orang mengatakan, untuk apa kita dakwah tauhid hari ini? Oh, kita hari ini semuanya orang muslim kok. Kita jawab dengan kaidah terakhir. Kaidah keempat. Bahwa anna musyriki zamanina asyaddu syirkan minal awwalin. Bahwa orang musyrik di zaman kita lebih parah syiriknya daripada orang dulu. Orang dulu syiriknya ketika dia sempit. Orang sekarang syiriknya dua-duanya, sempit maupun lapang. Dalilnya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
Orang musyrik dulu ketika mereka berlayar di atas lautan, mereka berdoa kepada Allah saja. Artinya mereka tidak berbuat syirik. Ya. Tapi ketika mereka sudah sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Sedangkan orang zaman kita, mau sempit, mau lapang, tetap berbuat apa? Syirik kepada Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, wong dulu, wong kita tidak menyembah orang mati, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah orang-orang soleh ini, kami hanya menjadikannya sebagai perantara. Bagaimana menjawabnya? Jawab dengan kaidah kedua. Di kaidah kedua itu disebutkan annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Wa dalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata penulis, orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi SAW, mereka mengatakan, kami tidak meminta kepada berhala ini dan tidak juga menghadap kepada mereka, kecuali untuk tujuan agar berhala-berhala ini menyambung hubungan baik kami dengan Tuhan. Mendekatkan hubungan kami dengan apa? Allah. Dengan sedekat-dekatnya. Dan untuk mengharapkan syafaat mereka. Dan itulah tujuan orang ke kuburan-kuburan itu. Tidak lepas dari itu tujuannya. Mengharap syafaat dan mengharap apa? Jadi wasilah. Dalilnya tentang pengakuan orang kafir surat Az-Zumar ayat ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau penolong-penolong selain Allah itu, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, tapi kami berharap mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan semua orang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah kok, orang-orang Islam, iya enggak? Berarti cukup. Kita katakan orang kafir Quraisy itu dengan kaidah pertama, hum yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Wadzalika lam yudkhilhum fil Islam. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ya, dan mengatur alam semesta dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yukhrijul hayy amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fa qul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Mereka jawab, Allah. Berarti mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi itu tidak cukup. Maka setiap orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, belum tentu dia dianggap bertauhid. Sekarang di Indonesia agama lain mengakui tidak ada Tuhan selain Allah enggak? Jawab. Kristen, Hindu, Buddha mengaku enggak bahwa Tuhan itu Maha Esa? Ngaku enggak? Jawab, jangan takut. Akui. Mana dalilnya mereka mengaku? Mereka menetapkan sila pertama sebagai undang-undang negara. Ada yang berani ingkari sila yang pertama? Nggak ada. Semua agama mengakui sila pertama. Itu pengakuan sila pertama sama seperti pengakuan Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka mengingkari kalau sesembahan mereka disingkirkan gara-gara menyembah Tuhan yang satu. Ya. Mereka akui tidak Tuhan selain Allah. Sedangkan patung itu tidak dianggap Tuhan. Tapi dianggap sebagai sembahan. Sebagai wasilah. Itulah kemusyrikan. Maka kita butuh bahas 4 kaidah tersebut. Ya, karena tidak ada bukunya saya pakai aplikasi. PDF-nya.
Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang maha dermawan, yang memiliki arsy yang agung, agar dia menjadikan engkau sebagai walinya di dunia dan akhirat. Itu doa pertama. Doa dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa dia mendoakan kita semua ini agar menjadi wali Allah dunia dan akhirat. Berarti kita didoakan agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kita didoakan agar menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita didoakan untuk menjadi orang-orang yang bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin, sikap tegas kepada orang kafir. Itu arti daripada doa tadi. Karena wali Allah itu dia punya ciri yang tidak bisa ditiru orang lain. Kalau jubah bisa ditiru, peci bisa ditiru, jenggot bisa ditiru, iya nggak? Sorban bisa ditiru. Tapi yang tidak bisa ditiru oleh orang lain dari wali-wali Allah itu, yang pertama, ciri khas mereka beribadah mengikuti sunnah. Ahli ibadah dari kalangan ahlul bidah tidak bisa meniru ciri ini. Dengan dalil surat Ali Imran ayat 31. Ini ciri seorang itu menjadi wali Allah. Taruh dulu di bawah. Takutnya tangan anda tidak terkontrol nanti. Ini kopi. Manis. Iya, kalau manis kolak namanya. Tidak apa-apa. Ada ciri wali Allah yang sebenarnya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dari wali-wali syaitan. Pertama, mereka mengamalkan Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ila akhiril ayat. Ini ciri wali Allah yang tidak bisa ditiru oleh ahli bidah. Ya. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 54. Atau sebaliknya 45, antara itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Bagaimana ciri mereka? Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka sikapnya lemah lembut kepada kaum mukminin, tegas kepada orang kafir. Perhatikan. Kepada orang beriman, bersikap lemah lembut. Kepada orang kafir, tegas. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau kita masih takut dicela orang gara-gara mengikuti sunnah, kita belum mendapatkan salah satu sifat wali Allah. Kadang kita kan takut. Gimana nih pulang kampung nih? Kalau berjenggotan, celana cingkrang dan seterusnya. Takut dicela orang. Wali Allah tidak. Kalau mereka sudah berjuang dan mereka sudah buktikan punya akhlak mulia kepada kaum muslimin, bersikap lembut kepada mereka, ketika ada acara kekufuran mereka orang jauh dari kekufuran itu. Karena aizzatin alal kafir itu bukan melempar rumah orang kafir, tapi menjauhi perbuatan orang kafir.
seperti Natalan, Tahun Baru, Valentine. Itu 3 rangkaian ini ajaran Nasrani yang diadopsi dari Romawi. Diikuti semua oleh kaum muslimin. Nah, kalau kita tidak berlepas dari amalan ini, maka kita belum masuk dalam doa tadi. Untuk menjadi wali Allah, kan itu ciri khas. Ciri khas hari ini kalau mau melihat orang itu pura-pura jadi wali Allah, dia muslim ikut Valentine atau tidak? Berarti dia bukan wali Allah karena tidak ada ciri tadi. Ciri menjauhi perbuatan orang kafir. Sudah begitu bodoh lagi. Valentine itu kan bukan untuk acara kasih sayang dua pasangan, bukan. Pada saat sebagian orang Romawi sudah beriman kepada Nabi Isa, rajanya masih beragama paganisme. Dan rajanya membunuh semua orang yang punya iman kepada Yesus Kristus. Di antara yang terbunuh itu ada Santo Valentinus dan teman-temannya. Kemudian mereka disalib dan dijemur di matahari, mati sebagai pahlawan yang mempertahankan keyakinan kepada Yesus Kristus. Setelah kerajaan diganti oleh raja yang sudah berkeyakinan Nasrani, maka diadakanlah acara kasih sayang untuk mereka tadi. Untuk siapa? Orang yang terbunuh tadi. Oleh orang zaman sekarang dijadikan hari Valentine itu hari kasih sayang antara suami istri. Itu yang ikut-ikutan tuh. Pacar dengan pacar yang hari ini tanggal 14-nya di bulan Februari dia hari kasih sayang. 9 bulan kemudian hari lahir tanpa bapak. Zina. Ini perbuatan ini dijauhi karena ini perbuatan orang kufar. Kalau mau jadi wali Allah, semua hal-hal yang menyenangkan ini dihindari. Termasuk tahun baru. Kalau tahun baru dari semua kalangan, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, tahun baru. Itu dijauhi. Karena kita ingin aizzatin 'alal kafirin. Wali Allah itu tegas kepada amalan orang kafir. Kemudian ayat ketiga dari ciri wali Allah yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali padahal mereka itu wali syaitan. Itu surat Yunus ayat 61, 62 dan seterusnya. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman, takwa. Perhatikan ya. Ada orang beriman tapi tidak takwa. Ada nggak? Ada. Pelaku maksiat di luar sana beriman nggak kepada Allah? Beriman. Tapi dia tidak bertakwa. Saya yakin semua pelaku maksiat yang muslim itu yakin Allah itu ada. Allah melihat mereka di saat mereka berbuat maksiat. Tapi apa yang tidak ada pada mereka? Ketakwaan. Maka harus digabung. Iman dan takwa. Dan orang bertakwa tanpa iman pun tetap ketahuan. Amalnya di atas kebodohan. Maksudnya pura-pura takwa gitu. Ada nggak orang yang kelihatan takwa tapi dia akidahnya rusak? Siapa misalnya? Siapa contohnya? Teroris. Teroris itu ada. Pernah lihat teroris jadi germo? Atau teroris korupsi? Nggak ada. Teroris itu melihat mereka menampakkan rasa takwa kepada Allah. Tapi yang rusak apanya ini? Iman, akidahnya. Akidah khawarij. Maka ciri ini harus digabung. Iman dan takwa. Ada orang jemaah pengajian. Dia mengaji, dia berilmu. Tapi masih godain istri orang. Apa yang tidak ada pada dirinya? Takwa. Ya. Maka ciri ini tidak bisa dibohongi.
Maka Syekh meminta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi wali Allah dengan ciri-ciri tadi. Kira-kira doa ini sepele apa agung? Doa yang agung, ikhwan. Tidak boleh masuk surga Allah tanpa menjadi wali Allah. Perhatikan. Orang yang tidak menjadi wali Allah, dia tidak akan masuk surga. Ya. Mana dalilnya tadi? Surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Perhatikan kalimatnya ya. Ana terjemahkan satu-satu. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah. Berhenti dulu sampai sini. Ya. Kemudian Allah sebutkan balasan. La khaufun. Di sini Allah menggunakan kata isim pada kalimat khauf. Dia tidak mengatakan la yakhafun. Dia mengatakan la khaufun. Apa pesan yang bisa diambil di situ? Yaitu mereka pasti masuk surga karena hanya di surga tidak ada rasa takut untuk selama-lamanya. Karena kata isim dalam bahasa Arab tidak ada kaitan dengan waktu. Berarti rasa takut itu hilang, tidak ada batasnya. Kalau belum masuk surga masih takut. Contoh Nabi Isa, Nabi yang lain ketika dimintai syafaat di padang mahsyar, mereka katakan nafsi nafsi. Aku khawatir dengan diriku. Berarti ada kekhawatiran di mahsyar. Ya kan? Ada kekhawatiran. Ada orang Islam yang akan dimasukkan ke dalam surga, dihisab dengan hisab yang mudah, ditanyai dosa-dosanya, dan Allah siapkan surga baginya. Sebelum masuk surga, dia punya rasa takut. Berarti untuk masuk surga itu apa yang harus kita butuhkan? Menjadi wali Allah dengan ciri-ciri tadi. Dan penulis menyebutkan dalam doa ini yang pertama kali diminta adalah semoga kita ini menjadi wali Allah. Itu poin pertama. Yang kedua kata beliau, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan engkau dipenuhi dengan keberkahan dimanapun engkau berada. Ada yang tahu arti berkah apa? Kalau ada orang ngomong, Ustaz kopinya manis, yang penting berkah. Kalau ditanya arti berkah apa? Arti berkah apa? Kalau tidak ada yang jawab, saya pulang nih. Apa arti berkah? Itu ibu-ibu di atas. Berarti ibu-ibu ngaji nih. Apa artinya? Atau lagi googling di atas. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap. Tidak hilang. Nah, kalau ada orang mengatakan, misalnya dia dibully sama temannya. Siapa istri ente? Dulu teman kita waktu SMP yang keribo gitu kata dia. Oh si keribo istri ente? Nggak apa-apa dia keribo, penting dia berkah. Apa yang dia rasakan dari istrinya? Istrinya banyak kebaikannya, melahirkan anak yang hafal Quran. Ya kan? Kalau suaminya pulang dia tetap senyum. Dia menutup auratnya. Dan itu istiqomah dia lakukan. Berarti dia istri yang berkah. Karena arti keberkahan itu apa artinya tadi? Kebaikan bertambah dan dia kokoh kebaikan itu. Tidak hilang. Bahkan sampai mati pun kalau orang itu membawa keberkahan, keberkahan dia tetap dirasakan oleh orang yang hidup. Kebaikannya. Contoh ahli ilmu. Contoh orang yang dermawan yang menanam pohon atau membuat masjid. Karena dia melakukan amal jariah. Itu keberkahan namanya. Dia tidak hilang. Contoh dia melahirkan anak-anak soleh. Seperti yang didapatkan oleh orang tuanya Imam Malik. Yaitu mereka mendapatkan Imam Malik itu sendiri. Imam Malik itu bagian dari keberkahan orang tuanya. Terutama ibunya. Karena ibu Imam Malik itu tidak cantik. Ayahnya ganteng. Kulitnya agak kemerah-merah. Tinggi putih. Ganteng. Dan dia nikah tanpa nadhar. Begitu malam pertama, dia lihat wajah istrinya tidak seperti yang dia hayalkan. Minus cintanya. Tidak ada cinta. Minus.
Kecewa dia sama mertuanya. Ya seharusnya dia kecewa sama diri sendiri. Tapi ternyata istrinya ini, yaitu ibunya Imam Malik ini, dia ahli ilmu, bisa menafsirkan Al-Quran, ahli hadis juga karena anak ulama. Maka malam itu dia syarah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kelebihan yang Allah berikan pada istri yang tidak disukai. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kau tidak sukai istrimu ini, lalu pada yang kau tidak suka ini ada kebaikan yang banyak yang Allah berikan. Maka dia pun cinta sama istrinya, malam itu juga dia berhubungan oleh Imam Malik. Jadi keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Dan itu dimintakan oleh Syekh buat kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan itu. Entah dari makanan kita, minuman kita, terutama ilmu yang kita pelajari. Kalau ada orang belajar kemudian diamalkan, berarti ilmunya berkah atau tidak? Berkah. Ya, ilmunya berkah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adzaba istaghfara. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang bila diberi nikmat dia bersyukur, bila dia mendapat musibah dia bersabar, dan bila dia melakukan dosa dia beristighfar. 3 sifat ini kata beliau adalah cermin kebahagiaan atau sumber kebahagiaan. Nah, di sini kita dibimbing sekaligus didoakan ya, bahwa kalau mau bahagia dalam semua sisi kehidupan kita, beribadahlah kepada Allah dengan kondisi yang berbeda dari 3 sifat tadi. Kalau dapat nikmat, ibadahnya dengan apa? Syukur. Kalau dengan musibah, ibadahnya dengan apa? Sabar. Kalau jatuh dalam kesalahan, ibadahnya dengan apa? Istighfar. Ciri kebahagiaan. Ya. Inilah unwanus sa'adah. Baik, kata beliau selanjutnya. Nah, waktu kita cuma sehari. Udah jam 10 aja. Iya. Sebentar lagi ya. Ana bacakan dulu muqaddimahnya sebentar. Nanti kaidahnya kita ringkas. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah mengarahkan atau membimbing engkau untuk selalu mentaatinya. Bahwasanya ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran yang lurus, adalah engkau beribadah hanya kepada Allah saja, tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan itulah Allah perintahkan seluruh makhluk, dan Allah ciptakan mereka karenanya. Allah berfirman, tidak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada aku. Jika kau tahu dirimu diciptakan untuk beribadah, maka ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidak dianggap sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dianggap kecuali dengan toharoh. Jika syirik mencampuri ibadah, maka ibadahnya rusak. Sebagaimana bersuci akan rusak bila ada hadasnya. Perhatikan kalimat beliau di sini, ada yang menarik. Beliau bawakan nama Nabi Ibrahim. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Bahwasanya ajaran yang lurus adalah ajaran Nabi Ibrahim.
Kenapa tidak dibawakan nama Nabi Muhammad saja? Kok harus Nabi Ibrahim? Sedangkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin siapa? Rasulullah SAW. Ketuanya Ulul Azmi siapa? Rasulullah SAW. Khairul Bariyah siapa? Ya Rasulullah SAW. Kenapa tidak dibawa beliau aja dalam penamaan ajaran yang lurus ini? Kenapa Nabi Ibrahim? Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ada yang bisa jawab, kenapa Nabi Ibrahim dibawa-bawa? Wong kita umat Muhammad kok bukan lagi hidup di zaman Nabi Ibrahim. Jawabannya adalah karena semua penganut ajaran agama mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Nah, untuk membenarkan pengakuan itu dibuat sebuah standar. Apa standarnya? Anta budallah mukhlisal lahuddin. Ciri pengikut Nabi Ibrahim itu mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yahudi mengaku nggak mereka sebagai pengikut Nabi Ibrahim? Ngaku. Romawi mengaku nggak sebagai pengikut Nabi Ibrahim? Ngaku. Selain daripada mereka punya hubungan keluarga sampai Nabi Ibrahim, mereka mengaku bahwa Ibrahim itu dulunya Yahudi. Nasrani juga mengaku dulunya Yahudi. Dulunya Nasrani. Demikian sampai orang Syiah pun hari ini mengaku mereka pengikut Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 83. Dan ini dalil orang Syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Termasuk Syiahnya Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Kata mereka, Ibrahim penganut ajaran Syiah. Oke, kalau kalian ingin berdalil dengan itu, tapi ada standarnya. Standarnya apa? Anta abudallah mukhlisal lahuddin. Kalau kalian betul-betul pengikut Nabi Ibrahim. Karena Syiah di sini artinya pengikut. Golongan. Ya. Bukan Syiah seperti yang didefinisikan oleh orang Syiah itu sendiri. Karena Syiah menurut orang Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang meyakini Ali itu yang diikuti, bukan pengikut Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dengan semua sekte Syiah itu semua masuk pada satu definisi. Ali tetap jadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Nah, pengakuan-pengakuan mereka ini dibatalkan dengan standar tadi. Anta abudallah mukhlisal lahuddin. Yahudi berbuat syirik enggak? Syirik. Nasrani syirik. Syiah syirik. Ketika mereka semua berbuat syirik, maka pengakuannya dusta. Pengakuannya apa? Dusta. Siapa yang bisa meniru ciri Nabi Ibrahim itu? Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, ini orang yang betul-betul mengikuti Nabi Ibrahim. Ini kenapa dibawa-bawa nama Nabi Ibrahim. Mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu nama beliau ada di kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya. Dan diakui sebagai Abul Anbiya. Bapaknya para Nabi. Setelah beliau tentunya. Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Ismail tidak memiliki keturunan Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau salah itu keturunan Nabi Ibrahim yang ke 40-an lah. 40-an lebih. Jadi kakeknya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim itu 40-an lebih. Karena dari Rasulullah ke Adnan 22. Dari Adnan sampai Ismail itu yang dikhilafkan oleh para ulama berapa kakek ke atas. Jadi dia keturunan Ibrahim. Yahudi keturunan siapa juga? Ibrahim. Dari jalur siapa? Ishak. Ishak punya 2 anak. Al-Is sama Yakub. Yakub ini yang melahirkan Bani Israel. Sedangkan Is itu melahirkan Romawi. Melahirkan keturunan apa? Romawi. Dari Romawi itu terlahir agama paganisme yang kemudian nanti mayoritas mereka mengikuti agama Nasrani. Makanya mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Ibrahim. Dibuatlah sebuah standar.
baru benar. Kemudian selanjutnya kata beliau setelah menyebutkan kaidah tadi, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa sara al-'am wa ahbata al-'amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Jika engkau sudah tahu bahwasanya kesyirikan bila bercampur dengan ibadah, dia akan merusaknya dan akan batal semua amal dan pelakunya kekal dalam api neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka dengan itu kau pun mengerti yang paling urgen, yang paling penting yang harus engkau kerjakan adalah kau harus tahu tentang masalah itu. La'adallah an yukhallisaka min hadhihi syabaka wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga dengan pengetahuan ini Allah menyelamatkan engkau dari perangkap yang berupa kesyirikan ini, yang mana Allah mengancam dengan ancamannya dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi yang dikehendakinya. Ya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah fi kitabih. Semua itu dapat diketahui dengan mengenal 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Dan itu kita akan sambung sebentar lagi. Coffee break dulu. Ya. Soalnya nanti kita akan sebut kaidahnya nanti. Jadi 4 kaidah ini yang penting kita ketahui. Karena antum di masyarakat pasti menghadapi syubhat. Dan syubhat itu beragam. Wah, kenapa kami jadi wasilah? Karena kalau mau ambil mangga harus pakai gala. Ya kan? Kalau mau membawa proposal ke bupati harus pakai ajudan. Gimana antum jawabnya? Gimana jawabnya? Maka kalau mau kepada Allah harus melalui kuburan wali. Kan syubhat apa keterangan itu? Syubhat. Jawabannya simpel. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ke bupati butuh ajudan, kepada Allah gak butuh. Bupati tidak dengar kebutuhan kita, sedangkan Allah dengar dan tahu. Itu cara kita memahami kaidah-kaidah. Tentu 4 kaidah ini tidak terbatas, namun ini yang banyak terjadi. Banyak terjadi dan syubhatnya banyak sekali tentang masalah ini. Insyaallah nanti kita akan bahas. Coffee break dulu beberapa menit. Waktunya coffee break 2 menit aja. Terserah panitia. Panitia berapa menit? 10 ya? Oke. 10 menit. Tanya jawabnya nanti sekalian ya. Sekalian. Nah, barakallahu fikum. Nanti tanya jawabnya ibu-ibu ya. Sekalian nanti. Itu lo bertanya. Kopi cukup. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Nami ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Qawaidu Al-Arba'. Terakhir Syekh mengatakan tadi, saya bacakan kalimat terakhirnya. Wa dzalika bi ma'rifati al-qawaid dzakaraha Allah fi kitabih.
untuk menyelamatkan diri dari bahaya atau perangkat kesyirikan itu, kita harus mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Berarti kaidah ini, kaidah apa namanya? Kaidah saja atau kaidah syariah? Kaidah syariah. Ada istilah kaidah saja, itu kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil. Kalau ini kaidahnya kaidah syariah. Jadi disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Kaidah yang pertama, annahum yaqulun, annahum yuqir an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah SAW yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqul mudabbir wa dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Hendaklah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasannya Allah dialah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan mengatur seluruh urusan. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu intinya. Tapi mereka semua diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa kalimat la ilaha illallah tidak tepat untuk diterjemahkan dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak tepat. Kenapa? Karena satu sisi orang kafir Quraisy mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan sisi yang lain mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya la ilaha illallah itu diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tentu mereka akan ucapkan. Karena mereka orang Arab mengerti arti dari kata ini, yaitu konsekuensinya harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah, maka mereka tidak ucapkan la ilaha illallah, namun tetap mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah masih berkaitan dengan perbuatan. Masih berkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Dia yang menciptakan, dia memberi rezeki, dia mengatur alam semesta. Dia pula yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia menguasai segala urusan. Dia menurunkan hujan, membagi air yang satu tetes itu menjadi berapa ribu bagian. Jatuhnya di mana, tumbuhnya apa. Itu perbuatan Allah. Diakui nggak oleh orang kafir? Diakui. Namun pengakuan ini sekali lagi tidak membuat mereka dianggap sebagai orang Islam. Ya, tidak membuat mereka dianggap sebagai orang apa? Islam. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah
Faqul afala tattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi dari benda mati keluar makhluk hidup. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur seluruh perkara. Mereka menjawab, Allah. Di akhir ayat Allah bertanya, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah? Jika kalian mengaku Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Dia menguasai pendengaran dan penglihatan, Dia pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Ada yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati? Jadi ada makhluk hidup keluar dari sesuatu yang mati. Apa contoh yang mudah dicontohkan? Nasi busuk misalnya. Keluar apa dari situ? Ulat. Ya enggak? Atau orang mati, atau makhluk yang sudah dimatikan seperti kambing atau yang lainnya. Keluar makhluk apa di situ? Hidup. Namanya ulat. Contoh itu ya. Kalau yang hidup keluar dari yang hidup, itu sering kita lihat. Anak keluar dari ibunya. Sekarang yang hidup keluar dari yang mati. Apalagi contoh, coba antum ke Saudi Arabia, kalau ada waktu dan ada kemampuan nanti pergi umroh. Daerahnya tandus, begitu datang air, di daerah mati itu ketika diturunkan hujan, maka tumbuh rerumputan. Padahal tempat itu mati, batu dan pasir atau tanah. Namanya sejak Arab, walaupun dulu memang Arab itu sebelum kejadian banjir, Nabi Nuh ada yang mengatakan sebelum itu memang subur. Ya. Sekarang tempat yang kelihatan tandus itu ketika diturunkan hujan, keluar makhluk hidup. Dan itu hanya Allah yang. Nah, ada pula dari yang hidup keluar yang mati. Apa contohnya? Dari yang hidup keluar yang mati. Contoh daki. Ya kan? Atau banyak maaf, seperti kita buang hajat. Allah yang mengeluarkannya. Jadi yang mengeluarkan semua itu adalah Allah. Itu sampah-sampah di perut kita dikeluarkan oleh siapa? Allah. Antum kira yang mengeluarkannya karena antum pandai apa itu? Ngedem ya? Yang orang buang hajat itu. Ya. Bukan. Itu dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan. Allah juga yang mengatur. Dan itu semua diakui oleh orang kafir. Diakui enggak? Diakui. Makanya orang-orang itu kalau bersumpah terkadang mereka menyebut nama Allah. Wallahi. Ketika mereka menyebutkan Allah saja itu sudah ketahuan bahwa selain mereka mengakui Allah sang pencipta dan seterusnya tadi, mereka juga mengaku Allah yang disembah. Tapi yang tidak ada adalah mengesahkan Allah dalam penyembahan. Karena Allah itu artinya apa? Di sini ada dua pesan moral yang sangat besar di sini. Pertama, mereka mengakui Allah yang berbuat segala sesuatu.
Yang kedua, mereka mengakui Allah yang diibadahi. Tapi tidak diakui juga pengakuan itu. Apa sisi yang membuat mereka tidak diakui? Apa sebab? Sebabnya karena tidak mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, pertanyaannya adalah, apa mereka beribadah kepada Allah? Hah? Mereka beribadah nggak kepada Allah? Jawab, ikhwan. Beribadah atau tidak? Beribadah, karena mereka mengakui Tuhan itu namanya siapa? Allah. Apa arti Allah? Yang diibadahi. Arti Allah itu yang diibadahi. Yang antum lihat dalam tulisan Allah itu tulisan. Itu nama. Bukan yang kita sembah. Itu nama yang kita sembah. Allah itu artinya apa? Yang diibadahi. Diakui nggak oleh orang kafir? Diakui. Tapi apa yang mereka tidak akui dari nama itu? Kalau ditambah la ilaha illallah. Itu yang tidak mereka akui. Jelas sampai sini. Agar bisa dibedakan bahwa tidak semua orang yang beribadah kepada Allah diterima ibadahnya. Wong Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Abu Jahal, yaitu bawahannya. Abu Jahal itu kalau dikatakan sekarang apa namanya? Buzzer. Buzzer ya? Yang itu. Yang sebarkan berita-berita hoax itu. Itu Abu Jahal tuh. Atasannya siapa? Naganya adalah Al-Walid bin Mughirah. Sekarang 9 naga kan di Indonesia. Ya. Naganya dulu itu diantaranya Walid bin Mughirah. Dari suku Makhzum. Ini ketua gengnya nih. Anak buahnya Abu Jahal. Yang paling nampak siapa? Abu Jahal. Kalau di Indonesia yang paling nampak siapa? Abu Janda. Ya. Mereka ini ngaku Allah lah yang mereka sembah. Tapi begitu ditambah kalimat Allah itu dengan la ilaha illa Allah gitu, la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena sebentar lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal dan patung-patung yang ada di Ka'bah itu harus disingkirkan dengan pengakuan la ilaha illallah. Pesan yang kedua, pesan moral ketiga, bahwa orang Arab itu mengerti setiap kata yang disampaikan oleh Nabi. Mengerti. Tapi kenapa mereka tidak mau ikuti? Karena mereka anggap Muhammad ini dusta dalam penyampaian ajaran agama. Gitu ya kawan. Maka sekali lagi pengakuan dalam perbuatan Allah itu tidak membuat kita menjadi muslim sejati. Sampai kita mengakui Allah yang diibadahi satu-satunya. Kemudian kaidah yang kedua. Ini rentetan kaidahnya masih nyambung dengan yang pertama. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa kami ini tidak beribadah atau tidak meminta kepada berhala-berhala ini dan tidak pula menghadapkan wajah kepada berhala-berhala kecuali untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tujuan mereka siapa ini? Allah juga. Dan untuk mendapatkan syafaat orang-orang soleh itu. Mirip nggak dengan pengakuan orang zaman sekarang? Tidak ada bedanya malam kemarin dengan malam nanti. Sama-sama gelapnya. Sama-sama pengakuan itu maksudnya. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketahuilah agama yang murni itu
hanya bagi Allah. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selainnya, selain Allah, mereka mengaku kami tidak beribadah kepada berhala-berhala, tapi kami menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Itu enggak yang diakui oleh para penyembah kubur? Hah? Iya. Kami datang ke kuburan wali-wali ini agar wali-wali ini menyampaikan hajat kami kepada Allah. Kan begitu kata mereka. Sama dengan orang-orang Abu Jahal. Kalau mereka katakan, itu kan patung yang mereka pakai, bukan wali-wali Allah. Kita jawab, nanti di kaidah ketiga. Itu mengenai Lata. Lata itu siapa? Lata itu orang soleh, dermawan, suka mengadon roti bagi jemaah haji di Ka'bah. Jadi dia suka menyediakan zam-zam untuk para tamu-tamu Allah. Begitu dia mati, kuburannya dimuliakan dan dia dijadikan sebagai tempat tawasul kepada Allah. Maka dinamakan Lata. Dari kata kerja Lata yalutu yang artinya mengadon roti. Nah, tukang pengadonnya dinamakan Lata. Dan semua kesyirikan yang terjadi berawal dari tawasul kepada orang soleh. Sumber kemusyrikan itu berawal dari apa? Tawasul dengan orang soleh. Dari awal perubahan agama Nabi Adam sampai hari kiamat, itu karena adanya anggapan orang soleh itu mendekatkan diri kita kepada Allah kalau mereka sudah mati. Mana dalil? Yaitu kaum Nabi Nuh. Kalau ada yang bertanya, kata Ustadz, awal kemusyrikan bertawasul dengan orang soleh. Mana dalilnya? Jawab dengan surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Surat apa tadi? Nuh, udah dihafal semua. Apa? Hafal siapa yang hafal? Siapa? Itu yang baju hitam. Rambutnya panjang. Antum. Apa artinya? Nah. Dan mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Dan jangan tinggalkan Wadda, Suwa'a, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 nama orang. Orang Indonesia ada yang punya nama seperti ini? Gak ada, berarti bukan orang Indonesia. Orang Amerika ada yang nama seperti ini? Gak ada. Orang Arab? Gak ada. Berarti orang siapa ini? Orang mana? Jangan-jangan orang India ini. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu siapa mereka. Dari ras mana. Yang penting mereka keturunan Nabi Adam yang ke-10. Nabi Adam, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai generasi ke-10 ini. Di generasi ke-10 ini tersisa 5 orang ulama dari anak cucu Nabi Adam. Dan kelimanya orang soleh. 5-5-nya meninggal dunia. Pengikutnya bersedih. Iblis melihat kesempatan ini untuk merubah ajaran manusia. Di mana manusia itu sangat cinta kepada tokoh agama mereka. Dimanfaatkan oleh iblis kesedihannya, iblis membisikkan kepada mereka bahwa jika kalian ingin mengenang kebaikan 5 orang ini, buatkan patung yang berbentuk wajah mereka. Betul. Dibuatkan patung yang begitu kuat. Saking kuatnya, patung itu dari zaman Nabi Nuh, sampai 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan, masih utuh ditemukan di Jeddah patungnya. Bayangkan, dari dari Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim ada Jeddah zaman, ada generasi.
Dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad kurang lebih 40-an keturunan generasi dengan zaman yang sangat-sangat panjang umurnya. Patungnya masih ditemukan dalam keadaan utuh di mana? Di Jeddah karena terkubur banjir Nabi Nuh waktu itu. Kapan ditemukannya? 40 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Berarti mereka buat patungnya betul istimewa atau tidak? Istimewa. Bukan bahan sembarangan. Tapi waktu itu iblis menyampaikan kepada pengikutnya hanya dibuatkan patung untuk dikenang, bukan disembah. Para generasi yang membuat patung itu semuanya meninggal. Dan ilmu telah hilang. Tauhid sudah terkikis. Ilmu tauhid itu telah terkikis. Iblis datang lagi kepada generasi berikutnya. Dengan menyampaikan kepada mereka, dulu ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, kalau mau minta sama Allah, mereka bertawasul dengan patung 5 orang soleh ini. Ada yang mengatakan seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, mereka menjadikan kuburan 5 orang soleh ini sebagai tempat tawasul. Yang menceritakan tadi adalah Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat surat Nuh. Tafsirannya yang paling bagus untuk dibaca, buka Sahih Bukhari nanti. Tafsir surat Nuh. Jadi itu asal muasal kesyirikan manusia. Bertawasul dengan orang soleh. Zaman Nabi Nuh sampai hari ini sama nggak? Sama. Bahkan hari ini lebih parah. Ada jenis kesyirikan yang lebih parah dari itu. Apa itu? Minta langsung kepada penghuni kubur. Ya enggak? Sampai ada yang minta kepada Abdul Qadir Jailani secara langsung. Minta kepada Adawi. Minta kepada orang-orang soleh. Sudah begitu mintanya yang aneh-aneh lagi. Ya, minta kepada wali, wahai wali berikan saya mobil Fortuner. Waktu itu walinya tidak tahu Fortuner bentuknya bagaimana. Tidak tahu dia. Bahkan wali sekarang lebih banyak kuburan wali itu. Karena sudah ada wisata religi. Kalau sudah jadikan wisata, ustadznya tawadu. Tahu warna duit. Jadi bikin wisata religi. Sehingga duit masuk banyak. Dan yang banyak diantaranya di Cirebon. Dan Cirebon termasuk daerah wisata religi. Maka bisa saja orang bikin kuburan baru. Maka ustaz-ustaz kita alhamdulillah dengan dakwanya yang tegas terhadap tauhid, hidupnya disegani, matinya tidak berani dipakai tawasul. Kenapa? Karena mereka tidak pernah setuju dengan kesyirikan. Maka itu faedah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu difitnah, dicaci maki. Di antara hikmahnya kuburan beliau tidak mungkin dijadikan tempat tawassul. Ya. Oh, dia mencela kesyirikan gimana jadikan tempat tawassul? Itu dia. Ini tujuan pertama dari perbuatan syirik itu. Mereka ingin patung-patung ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua yaitu meminta syafaat. Meminta syafaat. Soalnya di kitab Anda tidak disebutkan nomor ayatnya. Anda sebut cari dulu nomor. Disebutkan di dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Afwan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak mendatangkan mudarat buat mereka, tidak pula memberi manfaat. Dan mereka mengatakan,
Inilah orang-orang yang akan beri syafaat kepada kami nanti hari kiamat di sisi Allah. Jadi mereka beribadah tujuannya agar yang diibadahi itu memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Syafaat artinya memberikan pembelaan terhadap orang yang akan ditolong. Itu syafaat. Dan syafaat itu ada dua. Syafaatun manfiyatun wa syafaatun musbatatun. Ada syafaat yang diingkari dan ada syafaat yang diakui. Jadi syafaat yang mereka minta di sini syafaat yang diingkari. Apa syafaat yang diingkari itu? Wa syafaatul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Perhatikan kalimat ini. Syafaat yang diingkari itu adalah setiap syafaat yang dimintai kepada selain Allah. Ada catatannya. Untuk sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali Allah. Berarti boleh memberi syafaat kepada orang kalau kita sanggup memberi syafaat. Pada yang kita sanggupi. Anak minta syafaat kepada seorang ustadz agar anak bisa ikut daurah misalnya. Ada orang mengatakan, oh dia ustadznya tidak jelas dan seterusnya misalnya dikasih oleh ustadz lain. Lalu ada seorang ustadz yang mengenal anak misalnya. Oh dia saya kenal. Ustadznya begini. Nah, ustadz ini memberi syafaat kepada anak pada sesuatu yang dia mampu lakukan. Kalau tidak mampu dilakukannya, seperti masukkan surga, menyelamatkan dari neraka, kecuali dengan syarat dan izin, maka tidak boleh kita mintai kepada selain Allah. Antum memasukkan anak antum di sini melalui proses pendaftaran resmi. Ternyata anak antum setelah dites dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kelebihan umur. Tapi dia punya perbuatan yang bisa dengan perbuatan itu dia dapat syafaat dari orang lain. Lalu orang tua santri tersebut datang kepada pembina yayasan. Dan pembina yayasan itu tidak ada kaitannya dengan penerimaan santri baru. Nggak ada. Tapi orang tua ini tahu anaknya ini kuat hafalannya, banyak hafalannya. Hanya saja karena terlanjur berumur, dia tidak bisa masuk. Maka si orang tua datang kepada pembina yayasan. Dia jelaskan, dia tes anaknya di situ. Nah, pembina yayasan datang kepada panitia penerimaan santri baru. Dia memberikan syafaat buat anak tadi agar dia masuk. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak minta kepada selain Allah? Boleh, karena orang ini mampu. Maka dikasih catatan oleh beliau. Syafaat yang tidak boleh dimintai kepada selain Allah itu adalah syafaat yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Maka minta dulu kepada Allah, baru nanti Allah yang beri izin kepada pemberi syafaat. Dalil tentang syafaat yang dinafikan. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang satu hari yang tidak berguna lagi di situ jual beli, cinta kasih sayang, dan tidak berguna syafaat, dan orang-orang zalim mereka, dan orang-orang kafir mereka lah yang zalim. Syafaat yang dimaksud di sini meminta syafaat untuk hari kiamat kepada selain Allah. Dan itu tidak ada yang sanggup memberikannya.
Ya, tidak ada yang sanggup memberikan kecuali Allah saja. Ini syafaat yang dibatalkan. Kemudian yang syafaat yang diakui, yaitu setiap syafaat allati tutlabu min Allah. Syafaat yang diminta langsung kepada Allah. Wa syafi'u mukramun bi syafaat. Wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhin. Orang yang beri syafaat, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan syafaat itu. Artinya orang diizinkan oleh Allah beri syafaat. Sedangkan orang yang mendapat syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perbuatannya setelah diberi izin. Berarti syarat untuk dapat syafaat nanti dua. Amal kita diridhoi Allah, kemudian mendapat izin dari Allah. Dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Maka ketika di dunia, kita tidak boleh meminta syafaat itu kepada yang memberi syafaat dari orang yang diizinkan oleh Allah. Misal minta kepada Nabi, minta kepada malaikat, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di dunia. Kita boleh memintanya hanya kepada Allah. Entah kita nanti dapat syafaat dari Nabi, atau dapat dari teman kita, atau dapat dari orang tua atau anak kita tidak tahu. Yang penting kita minta dulu kepada Allah. Dan orang yang tidak bisa beri syafaat nanti di hari kiamat, di antara cirinya, di dunia suka melaknat. Suka apa? Melaknat. Dikit-dikit laknat. Ketemu kutu kasur disebut kutu banget. Tidak boleh. Itu kutu-kutu aja, jangan dilaknat, jangan dihina. Apalagi ketemu orang. Ya, jangan biasakan kalimat ini. Nanti tidak dapat izin dari Allah untuk beri syafaat kepada orang lain. Ya, jangan suka melaknat orang. Taib, ini mengenai syafaat yang ditolak dan diterima. Maka yang diminta oleh mereka kepada selain Allah ini syafaat yang dinafikan untuk dimintai kepada selain Allah di dunia ini. Kecuali meminta kepada selain Allah pada perkara yang sanggup diberikan atau dibela oleh si pemberi syafaat. Seperti tadi contohnya. Anak mau masukkan anak saya di sekolah. Ternyata ketika dites ada sisi tidak diterimanya. Dan saya datang kepada orang yang punya wewenang di situ. Walaupun dia tidak bagian pendaftaran. Dialah yang akan beri syafaat untuk anak saya. Kepada bagian pendaftaran. Karena diskusi masuk akal, diterima. Diterima. Ini namanya pembelaan namanya. Sama seperti dulu waktu anak tes masuk pondok di tahun 2003 awal kalau salah. Anak tes IQ saya nilainya 20. Rendah enggak? 20 dari 100. Ya. Di tes baca Quran berantakan. Padahal udah lulus SMA. Di tes tulis nama-nama nabi, hanya 5 nabi yang saya lihat kenal. Malaikat hanya malaikat Jibril dan malaikat maut yang saya bisa tulis. Semua ini tidak lulus. Tidak lulus. Lalu sebenarnya saya tidak butuh kepada pembela waktu itu karena memang ya udahlah tidak lulus tidak apa-apa gitu kan, tidak lulus masuk pondok harusnya. Ada seorang ustadz yang belain saya waktu itu karena saya lulus di wawancara. Lulus wawancara, dia ajukan kepada panitia penerima santri dan pemberi beasiswa, akhirnya anak lulus. Nah, si pembela ini namanya apa? Pemberi syafaat yang mampu dia lakukan di dunia ini. Dan alhamdulillah setelah masuk baru bisa menghafal. Nah, ini menunjukkan bahwa kita butuh apa? Pemberi syafaat di dunia ini kalau dia sanggup. Ya, dia punya wewenang. Nah, kalau saya waktu itu minta syafaat kepada penjual cilok di bawah, tolong dong bantuin anak supaya lulus gitu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Apakah syirik? Enggak juga. Itu sia-sia namanya. Masa dia penjual cilok beri syafaat kita, dia tahu apa tentang itu?
Kalau dia ngomong, oh saya lihat anak ini hafal Quran sepanjang kereta gitu dia bilang. Mana ente tahu? Saya dengar dia hafal Quran. Bukan Quran yang dihafal itu apa? Ya Toibah. Nyanyian syiriknya itu. Itu tidak bisa dia memberi syafaat karena dia tidak sanggup. Kalau dia sanggup boleh-boleh aja. Nah yang tidak boleh itu kalau pembelaan itu nanti di hari kiamat. Memasukkan orang ke dalam surga, menyelamatkan orang dari neraka, kemudian syafaat di padang mahsyar. Itu semua terjadi setelah diridhoi oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Baik, yang kelima, ketiga, kaidah yang ketiga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Dulu Nabi muncul di tengah-tengah kaum yang bermacam-macam ibadah mereka. Minhum may ya'budul malaikata, wa minhum may ya'budul anbiya was salihin, wa minhum may ya'budu al-ashjar wal ahjar, wa minhum may ya'budul syamsa wal qamar. Kulluhum qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi SAW muncul di tengah-tengah manusia yang beragam ibadahnya. Di antara mereka ada yang meminta kepada malaikat. Ada lagi yang minta beribadah kepada Nabi dan orang soleh. Ada yang beribadah kepada batu dan kayu. Ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Nabi tanpa dibedakan. Berarti semuanya kafir nggak? Kafir. Oh yang kafir tuh yang menyembah matahari, bukan yang minta kepada orang soleh. Yang kafir itu yang paganisme, animisme, bukan yang minta kepada Nabi. Kalau ada yang mengatakan begitu, jawab dengan kaidah ini. Nabi muncul di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda cara beribadah. Ya. Dalilnya Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, kulluhu lillah. Perangilah mereka semua sampai tidak ditemukan fitnah. Fitnah di sini syirik. Agar semua agama itu agar agama ini seluruhnya milik Allah. Artinya akidah tauhid. Mengenai jenis penyembahan terhadap matahari, Allah sebutkan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar. Tasjudu lisyamsi wa lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, adanya malam, adanya siang, matahari dan rembulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah jika kalian beribadah kepadanya saja. Berarti ini menunjukkan ada yang menyembah matahari enggak waktu itu? Ada. Bulan? Ada. Hari ini masih ada nggak yang percaya kepada itu? Ada. Ada yang percaya bintang Virgo, bintang Jupiter, ada Jupiter MX, Jupiter Z, gitu kan. Kemudian, ya ada yang menyembah bulan juga. Ada, bahkan tahun mereka percaya. Kemudian di antara mereka dalil tentang malaikat. Allah katakan, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk mengambil malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Kemudian di antara dalil yang lain, dalil bahwasanya mereka menyembah para nabi, yaitu perkataan Nabi Isa. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Hei Isa bin Maryam, kata Allah. Benar enggak dulu di dunia kau katakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah. Kata Nabi Isa, ya Rabb, aku tidak pantas mengakui apa yang bukan aku. Jika aku katakan itu, tentu kau lebih tahu. Kau tahu semua yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ada orang yang menyembah Nabi? Ada. Kemudian dalil tentang mereka menyembah orang soleh. Ulaika alladzina yad'una min dunillahi
ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka mintai selain Allah sama seperti mereka mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Dan mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Orang soleh mereka juga sembah. Ya hari ini bukan hanya orang soleh yang disembah. Tuh kuburan dari kuburan Wali Songo, kuburan Sunan Kalijaga, sampai kuburan Sunan Kalijodo disembah. Ya. Yang penting ada kuburan indah di zaman ini. Kemudian dalil tentang kayu dan batu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini semua batu dan kayu. Semua ini mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan membuat pedang di pohon-pohon bidara waktu itu. Menunjukkan mereka menyembah pohon. Hari ini masih ada atau tidak? Masih ada. Kalau orang pergi umroh, yang diciumnya makom Ibrahim di kacanya. Diciumnya dengan ketebalan air ludah yang sangat tebal. Sehingga untuk kaca. Padahal mereka lagi beribadah kepada Allah tapi berbuat syirik. Nanti kalau ada city tour ke Arafah, ditulis nama. Ujang sama Siti Maryam. Anak Pak RT di samping rumah. Ternyata Pak RT tidak punya anak perempuan. Pak RT punya anak bencong. Ya. Ini perbuatan perlakuan mereka yang ditulis di batu-batu di Arafah itu. Di Indonesia juga begitu. Batu-batu nisan, pohon-pohon, kayu-kayu. Semua itu mereka lakukan. Waliyadzubillah. Dan semua itu tetap dianggap perbuatan syirik. Kaidah yang keempat. Bahwa orang musyrik di zaman kita lebih parah daripada zaman dulu. Lebih parah atau tidak? Lebih parah. Dulu orang berbuat syirik kalau lagi sempit. Dulu orang berbuat syirik kalau lagi lapang. Kalau sempit, mereka minta sama Allah. Iblis ketika dia sempit, mintanya sama siapa? Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kepada siapa dia minta waktu itu? Kepada Allah. Tapi setelah diberikan oleh Allah apa yang dia minta, dia mempengaruhi manusia untuk berbuat durhaka. Orang zaman kita, kalau dilihat dari jenis kekufurannya, lebih parah daripada orang dulu. Kalau dia mengatakan, iblis tidak berbuat syirik kok waktu itu. Ya enggak? Tapi dia kufur, diusir dari surga. Apa yang membuat iblis itu dianggap kufur? Padahal dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Sombongan. Sombongan itu merusak ibadah yang mana? La ilaha illallah. Yang mana dirusak iblis? Dua hal itu. La ilaha dan illallah. Yang mana dirusak iblis? Illallah. Yaitu mentaati Allah dalam semua perintah. Mengumpulkan semua ibadah hanya kepada Allah. Sama saja. Iblis itu mau dia tidak berbuat syirik yang terlihat atau dia membangkang seperti sombong itu, berarti dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Tetapi dia ketika sempit minta sama siapa? Allah. Orang kita mau sempit, mau lapang, kalau mereka berbuat syirik, mintanya kepada selain Allah. Dalilnya surat Al-Ankabut di akhir-akhir. فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah, apabila mereka sedang berlayar di lautan dan dihantam gelombang, mereka pun meminta hanya kepada Allah saja. Dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Surat Al-Ankabut ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 65.
Inilah 4 kaidah yang dengannya kita bisa membantah perbuatan syirik yang dilakukan orang sekarang. Inti dari semua kesyirikan itu didorong oleh satu sifat dalam diri manusia. Apa itu? Kecintaan yang berlebihan kepada yang diibadahi selain Allah. Lihat kisah kaum Nabi Nuh tadi. Mereka cinta nggak kepada tokohnya? Cinta, tapi berlebihan. Lihat orang-orang kafir Quraisy, cinta nggak kepada berhala-berhala itu? Cinta. Lihat orang Yahudi ketika mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan, cinta nggak mereka kepada Uzair? Cinta. Orang Nasrani cinta nggak kepada Nabi Isa? Cinta, tapi berlebihan. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut juga tentang perkataan Nabi Ibrahim. Wa qala innama attakhadtu min dunillahi وقال إنما اتخذت من دون الله أندادا عفوا وقال إنما اتخذت من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. Kata Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Ankabut 25 ayat 25. Nabi Ibrahim mengatakan yang kalian ambil selain Allah itu hanyalah berhala, mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Karena disebab rasa cinta di antara kalian dalam kehidupan dunia. Ada cinta. Pertanyaan, kenapa orang yang berbuat syirik itu begitu dibenci oleh Allah? Kenapa orang berbuat syirik itu begitu dibenci oleh Allah sampai tidak diampuni dosanya nanti di hari kiamat? Sedangkan orang Islam yang berbuat dosa ada kesempatan diampuni. Kenapa? Menduakan Allah. Oke, itu jawaban polos sekali. Maunya kita itu jawabannya ada gerigil-gerigilnya gitu. Kenapa? Jawabannya, orang yang berbuat maksiat seperti zina, minum khamr, judi, ada dorongan kelezatan nafsu di situ. Ada nafsu yang mendorong dia untuk melakukan. Sekarang orang minta kepada selain Allah. Apa dorongannya? Dia nafsu nggak kepada patung, kepada kubur? Nggak ada nafsunya. Sampai dia peluk-peluk dan cium-cium kubur itu seperti orang cium wanita. Nggak ada. Kalau tidak ada, terus apa motifnya? Motifnya adalah murni ingin menentang Allah. Karena motif orang berbuat maksiat, mereka yang muslim itu, saya yakin mereka tidak berani untuk berniat melawan Allah. Tapi karena ada nafsu, mereka jatuh pada perbuatan maksiat. Walaupun hakikatnya juga tetap menentang Allah. Tetapi niat murni untuk melawan Allah tidak ada. Sedangkan pelaku syirik, mereka murni ingin melawan Allah. Makanya dosanya lebih besar daripada zina dan perbuatan-perbuatan maksiat. Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu ada? Antum ada yang bertanya nggak? Kalau tidak ada, kita istirahat nih. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada? Nggak ada? Silakan. Evaluasi anak yang bertanya kalau begitu. Sebutkan ciri wali Allah yang tidak bisa ditiru oleh wali syaitan. Tadi saya sebutkan 3 surat. Sebutkan ciri wali Allah yang tidak bisa ditiru oleh wali syaitan. Ada yang tahu? Di catatan antum ada nggak?
Apa itu ibu-ibu? Yang ikhwan gimana? Jawab. Suaranya. Laki-laki harus tegas. Laki-laki harus apa? Tegas. Nah, itu baru laki-laki itu. Taib. Yang kedua. Kepada Allah dan berlemah lembut kepada orang yang beriman dan tegas kepada terhadap orang-orang. Oke, tambahannya berjuang dan tidak takut dicela. Terus. Yang ketiga, tidak takut dan tidak bersedih hati. Iman dan bertakwa. Iya. Tidak takut karena mereka masuk surga. Beriman dan bertakwa. Harus digabung. Jangan percaya saja kemudian tidak ada ketakwaan. Harus dua-duanya. Percaya dan takwa. Kemudian sebutkan 3 ciri cermin kebahagiaan atau sumber kebahagiaan. Ibu, ada yang berjawab? Ini anak kecil. Ada yang menjawab ibu-ibu di atas? Apa saja yang mendatangkan kebahagiaan dari pembahasan kita? Bapak-bapak ada yang menjawab? Fadhal antum. Jangan takut, jawab saja. Tadi disebutkan ada 3 ciri cermin kebahagiaan. Antum jawab. Tidak tahu. Yang mana? Antum mau jawab? Iya, kasih jawaban. Jawab. Jangan takut. Antum laki-laki. Ayo jawab. Baca yang antum tulis. Apa saja? Jadi nikmat dia bersyukur. Iya. Dari beri musibah dia sabar. Iya. Dan jika berbuat kesalahan dia istighfar. Nah, itu dia. Baik. Apa arti keberkahan? Ibu-ibu tadi udah jawab. Antum sekarang. Yang laki, yang ikhwan. Bapak-bapak ada yang jawab? Arti keberkahan itu apa? Sehingga ketika antum lihat kebaikan istri atau pasangan antum nantinya, oh ternyata ada keberkahan padanya. Walaupun ada kekurangannya. Ada yang tahu arti keberkahan? Silakan. Misalnya dia masak nasi padang yang antum sukai, konsisten dia masak. Ya, fadhal. Ahsan, itu arti sebuah keberkahan. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap. Tak hilang. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak menyembah para wali-wali ini, tapi kami hanya menjadikan sebagai wasilah. Itu dibantah pakai kaidah yang keberapa? Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Kalau ada yang mengatakan, tidak usah dia dakwah tauhid di zaman ini, karena antum akan mengajak orang-orang kepada Islam seperti orang yang menabur garam di atas laut. Kaidah apa yang dipakai? Kata mereka, kita sudah Islam nih. Ngapain dakwah tauhid lagi? Kaidah mana yang dipakai bantah? Keempat, bagaimana dengan air garam di laut ditaburkan garam itu? Jangan ajarkan orang Islam karena orang Islam sudah tidak butuh dengan ajaran tauhid, kata mereka begitu. Karena itu seperti antum nabur garam di atas laut. Kita rubah istilahnya. Kita rubah apa? Istilahnya. Ya. Ikan itu hidup selama hidupnya di mana? Dalam laut. Ketika dia dimasak pakai apa? Garam atau tidak? Garamin atau tidak? Garamin. Dia jadi ikan asin karena dia keluar dari laut apa digaramin? Ah, berarti masih butuh garam. Ya. Logikanya dirubah.
Sehebat apapun ikan hidup di dalam laut, di air laut yang penuh dengan garam, ketika dikeluarkan dari laut dan ingin dimasak, pakai apa untuk masak? Garam. Kalau mau buat istilah, tapi itu tidak kita butuhkan. Kita katakan sehebat apapun orang Islam, dia tetap masih membutuhkan dakwah tauhid. Mana dalil? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan tauhid kepada siapa? Umar. Kapan? Ketika Nabi meninggal. Kata Abu Bakar kepada Umar dan orang-orang Islam waktu itu, tentu para sahabat yang sudah bertauhid, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tak akan pernah mati. Diketahui enggak oleh Abu Bakar, oleh Umar perkara ini? Tahu, tapi masih diajarkan. Jelas? Cukup ya? Saya kira cukup karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30. Semoga ini bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semuanya. Dan semoga Allah mempertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Dan terlebih lagi kita dipertemukan di dalam surganya nanti di yaumul qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.